Andi De Gary. Teman-teman aku biasanya manggil aku itu Gary. Sekarang aku adalah seorang mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, di video kali ini aku ingin sedikit bercerita tentang beberapa hal, atau mungkin lebih seperti ke backstory tentang pendidikan yang sudah aku tempuh sebelumnya, sebelum masuk ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, saat ini di UIN Suska Riau, aku itu ada di prodi atau jurusan ilmu komunikasi. Ada beberapa hal yang udah aku lewatin sebelum masuk ke UIN sekarang. Kebetulan aku sekarang ini ada di semester 6. Jadi akan sedikit panjang ceritanya tentang pendidikan yang udah pernah aku tempuh sebelumnya sebelum masuk ke UIN. Nah, seperti pada umumnya pendidikan orang-orang pada umumnya, aku mulai pendidikan formal itu mulai dari TK. Kebetulan aku dari kecil sampai sekarang yaitu pendidikannya benar-benar full di Pekanbaru, Riau. Aku mulai TK itu di TK Sandi Putra, Telkom punya. TK Sandi Putra itu tempatnya sekarang masih ada di Jalan Cempedak. Nah, aku masuk TK di sana. Mungkin nggak ada cerita yang menarik atau mungkin nggak ada cerita yang spesifik tentang ketika aku berada di TK seperti pada anak TK umumnya. Di sana itu cuma main, berteman dan sebagainya. Jadi nggak ada yang aku ingat spesifik. Mungkin satu-satunya hal yang masih nempel di kepalaku tentang cerita di TK, aku tahu tentang apa yang aku suka dan apa yang aku bisa. Dari TK itu aku udah mulai senang dengan hal-hal yang berbau seni. Mungkin simpelnya atau mungkin lebih spesifik seperti menggambar gitu. Karena kan menggambar itu sangat umum atau sangat lumrah ketika kita ada di TK. Jadi aku merasa, dan pujian yang pernah dikasih oleh guru-guru juga, gambar aku itu cukup bagus untuk seumuran anak-anak TK pada umumnya. Itu sih yang paling diingat ketika masih berada di TK. Nah, lanjut ke pendidikan selanjutnya di SD, sekolah dasar. Aku itu sekolah dasar di SD Negeri 006 dulunya, tapi sekarang berubah nama jadi SD Negeri 114 Pekanbaru. Masih dekat lokasinya dengan TK Sandi Putra tadi. Aku SD di SD Negeri 114 Pekanbaru. Nah, kenapa milih SD di sana? Kebetulan aku punya 2 orang kakak aku itu sebelumnya juga bersekolah di sana ketika namanya masih SD 006. Ya, jadi aku ikut melanjutkan pendidikan yang pernah kakak-kakak aku tempuh di sana juga. Tapi mungkin ada beberapa hal menarik sih tentang pendidikan ketika SD. SD aku itu terhitung siswa yang tidak berprestasi, siswa yang biasa-biasa saja. Tapi dari SD aku itu cukup senang buat jualan. Nah, seingatku tentang jualan ini, aku udah mulai jualan atau mungkin berbisnis ya saat SD itu mulai dari kelas 2 atau kelas 3 gitu. Aku mulai menjual pulsa di SD karena aku tahu keresahan atau mungkin apa yang dirasakan oleh teman-teman waktu itu, gak ada pulsa buat nelpon orang tuanya untuk pulang. Dan kebetulan waktu SD pulsa aku cukup banyak diisiin sama orang tua aku, jadi aku ngakalin hal itu untuk nambahin uang jajan biar bisa beli mainan. Aku jual beberapa pulsa untuk teman-teman aku, dan itu harganya cukup di atas harga penjual pulsa pada umumnya. Tamat dari SD, aku cukup berambisi atau mungkin aku cukup berharap untuk bisa masuk ke salah satu SMP favorit yang dimana kakak-kakak aku juga lulus di sana gitu. Tapi pada akhirnya karena nilai dan sebagainya aku nggak bisa lulus di sana dan masuk ke pilihan yang sebenarnya aku nggak begitu senang dulu. Aku masuk di salah satu SMP swasta yang ada di Pekanbaru
itu SMP Muhammadiyah 1. Sebenarnya aku nggak begitu senang dengan bisa lulus di swasta karena ada beberapa stigma buruk yang kita tahu tentang kalau misalkan siswa yang lulus di swasta itu gimana. Itu pikirku dulu. Tapi setelah menempuh 3 tahun pendidikan di sana, ternyata sekolah di swasta nggak begitu buruk kok menurutku. Seingatku tahun-tahun 2016 atau 2017 itu adalah tahun-tahun dimana eranya YouTube sedang naik-naiknya. Itu seperti konten-konten YouTube ataupun konten-konten YouTube lagi lakunya pada saat itu. Nah, dengan tahunya tentang tren pada masa itu, aku cukup tertarik dengan beberapa hal tentang seni visual. Lebih spesifik di sini adalah videografi. Aku belajar tentang videografi itu udah mulai dari 2016 atau 2017. Dimulai dengan teknik stop motion namanya. Setelah dari SMP, setelah tahu apa yang aku suka dan apa yang aku bisa, aku ingin memperdalam tentang hal ini. Lebih spesifik ke video. Aku mikir apa pendidikan yang tepat untuk bisa mengasah ilmu yang udah aku pelajari sejak SMP ini. Pada akhirnya pilihan itu jatuh ke SMK. Setelah dari SMP, aku ingin bisa masuk ke SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, dengan harapan bisa mempertajam atau memperkuat lagi ilmu yang udah aku pelajari di SMP dulu. Karena kan sekolah kejuruan kan cara kerjanya seperti itu, ada jurusan tertentu dan kita akan mempelajari segala hal tentang jurusan yang sudah kita pilih. Pada akhirnya pilihan itu jatuh ke SMK Negeri 3 Pekanbaru. Ini adalah SMK yang aku tempuh pendidikannya selama 3 tahun, mempelajari tentang video dan foto karena jurusan yang aku pilih itu adalah jurusan multimedia. Aku masuk di SMK dan mulai prestasi pertama aku di kelas 1, aku menjuarai lomba film pendek dan itu juara 1. Kita bawa nama sekolah, langsung ngasih piala ke sekolah dan guru-guru langsung ingat tentang aku dan teman-teman aku waktu itu kalau kami ini bisa di bidang foto dan video, dan kami itu masih kelas 1 udah bisa ngasih piala juara 1 ke SMK. Jadi ya cukup bisa diingat lah kalau Andi Degeri itu bisa video dan foto, dan itu cukup membantu aku ketika sekolah. Tamat dari SMK, sempat sedikit bingung untuk milih universitas mana yang bisa aku pilih. Sebenarnya sudah ada pilihan yang aku mau, sempat berharap untuk bisa masuk ke universitas-universitas seni yang ada di Indonesia. Mungkin lebih spesifik waktu itu, aku itu ingin bisa masuk di ISI, Institut Seni Indonesia. Entahkah itu yang ada di Jogja ataupun Padang Panjang ataupun yang lain gitu. Karena aku ingin bisa masuk di jurusan TV dan perfilman. Karena itu adalah hal yang aku suka. Setauku tentang video dan sebagainya, tentang film dan sebagainya, itu adalah hal yang aku suka sejak dulu. Jadi aku ingin memperdalam ini di kampus. Tapi ada beberapa hal dan juga ada beberapa alasan yang bikin aku tuh nggak bisa milih di universitas itu. Ya singkat cerita, aku sudah berkuliah di UIN selama 6 semester. Aku berharap bisa menyelesaikan pendidikan aku di sini dengan baik. Semoga aku bisa lulus dengan tepat waktu. Kalau bisa dengan cepat, ya tapi tepat waktu ya alhamdulillah. Mungkin itu sedikit ceritaku tentang kilas balik atau backstory aku sebelum masuk ke UIN, atau mungkin sebelum apa yang terjadi sebelumnya sampai aku semester 6 sekarang di UIN di jurusan ilmu komunikasi. Semoga ada yang bisa dipelajari atau mungkin ada yang bisa didapat dari beberapa cerita aku ke belakang. Terima kasih sebelumnya, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.